Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh penggunaan distribusi normal dengan menggunakan nilai statistik mahasiswa yang telah diketahui bahwa datanya mengikuti distribusi normal dengan rata sebesar 64,90 dan standar deviasinya 15,59. Dari data-data ini, kita ingin menyelesaikan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama ingin mengetahui berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai UTS kurang dari 60,20. Yang kedua, ingin mengetahui berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai UTS yang terletak antara 60 sampai 80. Dan yang ketiga itu kita ingin mengetahui berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 87. Dan yang keempat, dosen ingin memberikan penghargaan kepada 4% mahasiswa yang memperoleh nilai terbaik. Berkaitan dengan ini, berapa nilai yang harus diperoleh mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan? Jadi, kita menentukan suatu batasan untuk memperoleh penghargaan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Berdasarkan atas data ini, kita ingin menyelesaikannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, caranya ini saya sudah buatkan agar lebih mudah untuk menghitung dan lebih cepat. Yang pertama adalah rata 63,63, letakkan saja selnya di sini. Kemudian standar deviasinya sebesar 17,89, letakkan selnya di sini. Kenapa dipisahkan? Tidak saya tulis untuk mempermudahkan kita melakukan proses perhitungan. Baik, untuk kasus yang pertama, saya ingin mengetahui berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 60,20. Jadi, nilai X-nya itu kurang dari 60,20. Kalau tandanya kurang, itu langsung kita bisa mentransformasi dengan menggunakan formulasi yang sudah saya buat di sini, sehingga kita tidak akan mudah lupa. Ingat, ini hanya sebagai penanda sel menunjukkan bahwa sel D14, kemudian di sini sel D15. Langsung saja untuk kasus yang pertama, klik saja di sini. Saya letakkan di sel F17, itu sama dengan normal distribusi. X-nya itu yaitu 60,20. Lalu di sini tanda titik koma, kemudian mean kita letakkan selnya di sini. Lalu titik koma lagi, letakkan selnya di standar deviasi di D15. Lalu titik koma lagi, kita tekan true. Enter. Kemudian di sini artinya bahwa 42,40 mahasiswa memperoleh nilai UTS kurang dari 60,20. Nah, untuk kasus yang kedua itu kita ingin mengetahui nilai siswa yang memperoleh antara 60 sampai 80. Ini tinggal mengurangkan antara nilai yang terbesar 80 dengan nilai distribusi normal yang 60. Jadi kita letakkan saja selnya di sini sama dengan normal distribusi. Nilai terbesarnya itu 80. Titik koma, letakkan selnya di sini. Setelah itu titik koma, standar deviasinya itu kita letakkan di D15. Setelah itu titik koma, true, tutup kurung, dikurang normal distribusi. Setelah itu angka yang terkecilnya yaitu 60, kita masukkan 60, titik koma, kita masukkan mean di D14, lalu titik koma lagi, standar deviasinya di D15. Setelah itu titik koma, kumulatifnya yaitu 1 atau true.
tutup kurung, enter. Ini artinya bahwa siswa yang memperoleh nilai UTS letak antara 60 sampai 80 itu sekitar 40,3%. Nah, untuk kasus yang ketiga ini tandanya lebih besar dari 87. Perlu diingat kalau tandanya lebih kecil itu langsung bisa kita transformasi. Namun kalau lebih besar itu artinya harus dikurangi dengan X yang nilainya lebih kecil dari 87. Dan perlu diingat juga kurva norma itu telah ditentukan bahwa besar luasnya itu adalah 1, walaupun sebenarnya tidak 1 tapi 90,999 itu dibulatkan menjadi 1. Nah, akan saya ketik di F21 itu sama dengan 1 dikurang normal distribusi X-nya 87, titik koma, meannya 63,63, titik koma, standar deviasinya 17,89, titik koma, true, kurung, enter. Ini artinya sekitar 90,43% mahasiswa memperoleh nilai lebih dari 87. Kemudian kasus keempat, nilai akhirnya yang ditentukan itu sebesar 4% atau sama dengan 0,04. Nah, yang ingin diketahui itu adalah nilai K-nya berapa persen mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan. Ini ceritanya kebalik, namanya inverse. Caranya menggunakan formulasi Excel akan saya letakkan di sel F23 itu sama dengan normal distribusi, maksud saya normal inverse, kemudian probability itu adalah 1 dikurangi dengan nilai yang kita harapkan yaitu 0,96. Kemudian mean atau rata-ratanya itu 63,63 di D14. Setelah itu standar deviasinya di D15, tutup kurung, enter. Artinya bahwa nilai minimal yang harus diperoleh mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan itu adalah sebesar 94,95%. Nah, ini saya jelaskan bahwa 0,96 itu diperoleh dari 1 dikurangi 0,04 atau 4%. Nah, itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan salah satu contoh pemanfaatan distribusi normal untuk menyelesaikan beberapa macam permasalahan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.